Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranjan Diko dengan NIM 102240884. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari kelas K03 TTKI dengan kelompok 01. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan teman kelompok saya, yaitu dengan judul Pemanfaatan Material Luminescence di area kampus Jatinangor untuk efisiensi energi. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu pengertian material luminescence. Apa sih itu material luminescence? Material luminescence adalah bahan yang dapat memancarkan energi cahaya yang setelah menyerap energi dari sumber luar. Proses ini disebut dengan luminescence. Luminescence didefinisikan sebagai fenomena emisi cahaya oleh suatu zat. Luminescence merupakan proses non-kesetimbangan yang memerlukan sumber eksitasi agar proses dapat berlangsung. Sumber eksitasi berupa dari sumber cahaya laser atau sumber medan listrik lainnya. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Energi sangat vital yang pertama yaitu energi sangat vital bagi kehidupan, digunakan di berbagai sektor termasuk pendidikan menurut Hamdi 2016. Kemudian yang kedua, aktivitas kampus yang dapat menyebabkan lonjakan konsumsi energi khususnya untuk pencahayaan. Karena aktivitas kampus yang biasanya dilakukan hingga tengah malam dapat menyebabkan lonjakan konsumsi energi. Kemudian yang ketiga, efisiensi energi menjadi tantangan penting, mendorong pencarian solusi inovatif yang berkelanjutan. Dan di sini kami mengambil yaitu materi luminescence. Nah, yang terakhir, yang keempat, material luminescence adalah solusi potensial karena mampu menyerap energi cahaya alami dan memancarkannya kembali dalam bentuk cahaya tanpa adanya listrik. Rumusan masalah yang saya kemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan material luminescensi di area kampus ITB Jatinangor untuk mendukung efisiensi energi, karena saat ini efisiensi energi itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan ke depannya. Kemudian bagaimana efektivitas material luminescensi dalam mendukung upaya efisiensi energi di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Dan yang terakhir, area mana saja di lingkungan kampus yang paling potensial untuk penerapan material luminescensi, dan bagaimana sih dampaknya terhadap konsumsi energi listrik secara keseluruhan. Nah, kemudian inilah gambaran umum kawasan ITB Jatinangor. Kampus ITB Jatinangor berada di Sumedang dengan luas sekitar 47 hektar. Kampus ini memiliki zona akademik, asrama, fasilitas olahraga, dan taman konservasi seperti danau dan taman-taman lainnya. Setelah kami melakukan observasi dan kuesioner dari 43 jawaban mahasiswa, area kampus yang paling membutuhkan penerangan tambahan yaitu meliputi jalanan kampus, karena jalanan kampus ini yang sangat penting dalam kegiatan akademik, menghubungkan antara satu gedung ke gedung lainnya. Yang kemudian disusul oleh danau. Lanjut, analisis konsumsi energi di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Berikut adalah estimasi yang kami gunakan. Yang pertama, daya listrik 240 kV ampere dengan tegangan 650 volt pada 3 fase. Kemudian yang kedua, kebutuhan daya total 3-4 MW. Yang ketiga, terdapat trafo yang memiliki daya 650 kV ampere. Yang keempat, beban puncak yaitu 1200 kV ampere. Nah, biaya listrik 1.700 per kWh. Lihat dari perhitungan ini, estimasi konsumsi energi listrik tahunan untuk pencahayaan adalah 3,15 gigawatt hour per tahun dengan biaya sekitar 5,35 miliar per tahunnya. Nah, ini kelebihan penggunaan material luminescence di kampus ITB Jatinangor. Dengan menggunakan material luminescence dan pengurangan waktu menyala lampu 3 jam per hari. Nah, kita lihat dari perhitungan ini, penghematan bisa mencapai hingga 675.000 kWh per tahun.
atau kalau kita estimasi dan kita kalikan dengan harganya yaitu 1,1 miliar per tahun, mengurangi total biaya menjadi 4,2 miliar per tahun. Balik kelebihan penggunaan material luminescence di kampus ITB Jatinangor, ada juga kekurangannya. Nah, apa saja sih kekurangannya itu? Kekurangannya itu yaitu biaya implementasi awal yang relatif tinggi karena kita mulai dari nol. Kemudian ketahanan material di ruang terbuka juga tidak terlalu baik. Dan yang ketiga, durabilitas dan umur pakai terbatas. Kemudian respon terhadap cuaca yang kurang stabil. Kemudian penerapan material luminescence di kampus ITB Jatinangor. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan material ini, maka kita lanjut ke penerapannya. Nah, penerapan ini dapat ditinjau dari 5 aspek, yaitu 1. Lokasi strategis penerapan, yang kedua strategi dan teknik implementasi, yang ketiga integrasi dengan konsep Green Campus, yang keempat evaluasi dan monitoring, dan kelima dampak yang diharapkan. Nah, kita mulai dari lokasi strategis penerapan. Lokasi strategis penerapan lokasi yang paling strategis yaitu daerah pejalan kaki mahasiswa untuk menghubungkan antar gedung ke gedung lainnya, karena pada malam hari daerah itu sering gelap sehingga perlu penerapan material luminescence sebagai pencahayaan. Nah, yang kemudian strategi dan yang kedua itu strategi dan teknik implementasi. Teknik implementasi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan material luminescence yang berasal dari cat fosfor yang ramah lingkungan, dan kemudian digunakan pada paving block jalanan di jalanan kampus, sehingga pada malam hari jalanan itu pun tidak gelap lagi. Nah, yang kemudian yang ketiga itu integrasi dengan konsep Green Campus. Penerapan material luminescence mendukung inisiatif kampus ITB Jatinangor menuju konsep Green Campus. Karena apa? Karena mengurangi konsumsi energi listrik dari sistem penerangan yang konvensional menuju penerangan yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang kemudian ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring ini menggunakan alat yaitu luxmeter dan survei kepuasan dari Civitas. Kemudian dampak yang diharapkan. Nah, dampak yang diharapkan dari penggunaan material ini yaitu dapat memberikan pencahayaan yang lebih baik di kampus ITB Jatinangor dengan menggunakan energi terbarukan sehingga terbentuknya efisiensi energi. Nah, lanjut. Nah, kesimpulannya, penggunaan material luminescence di ITB Jatinangor yaitu yang pertama, faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang harus diperhatikan ini yaitu jenis material luminescence yang akan digunakan, kemudian durasi dan lama intensitas eksitasi cahaya alami yaitu sinar matahari, dan lokasi penerapan dengan mempertimbangkan area yang terpapar sinar matahari langsung dan area padat aktivitas pada malam hari. Nah, yang kedua yaitu penggunaan material luminescence dapat menghemat jumlah konsumsi energi listrik sebesar 675.000 kWh per tahun, dan penurunan biaya sebesar 4 miliar menjadi hanya 1,1 miliar per tahun. Nah, ini sangat menghemat biaya dan juga menghemat energi. Nah, yang ketiga itu berdasarkan survei yang dilakukan, area yang paling potensial untuk penerapan meliputi jalur pedestrian utama yaitu gabungan dari GKU 1, GKU 2, dan GKU 3, dan kemudian tangga darurat karena perlu untuk evakuasi, dan yang ketiga jalur sekitar danau, area asrama, dan yang paling penting jalur penghubung antar gedung. Nah, saran yang pertama yaitu penerapan material luminescence dilakukan secara bertahap, yang kedua kerjasama antara berbagai pihak, yang ketiga yaitu dilakukan evaluasi berkala terhadap tingkat pencahayaannya, yang keempat diperlukan sosialisasi kepada civitas akademik, yang kelima mengintegrasikan penggunaan material luminescence ke dalam kebijakan pengembangan kampus, dan yang terakhir itu melanjutkan penelitian lanjutan. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.